Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Pernah ada suatu pengalaman menarik dan agak lucu. Saya baru beli buku di suatu toko buku di Medan, dan saya naik angkot menuju Terminal Amplas. Saya pegang buku itu. Buku baru, belum saya baca. Judulnya sangat provokatif di depan. Orang Gila dari Nazaret. Ya, itu adalah buku renungan. Dan Bapak Ibu, ada orang senyum-senyum baca itu. Merasa senang ketika Yesus sepertinya diejek orang gila, gitu kan. Ya, dia berpakaian yang seperti orang agamis. Tetapi kemudian ada yang ngomel, marah. Saya domelin, gitu. Pak, jangan kayak gitu dong. Hargai dong agama orang lain. Kelihatannya kalau dari wajahnya, dia kayaknya jemaat Kristen Batak. Karena wajahnya Batak kali pun. Nah, buku itu memang sangat provokatif judulnya. Orang Gila dari Nazaret. Saya sedikit berbagi isi buku itu. Bahwa kata gila di situ bukan karena kehilangan kewarasan. Tetapi seperti ungkapan gila. Gitu kan. Seperti ungkapan kagum. Dan dengan menggunakan bahasa gaul. Bahasa yang biasa orang mengatakan, this is amazing. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang ajaran Yesus, ajaran Tuhan Yesus itu sangat mendalam dan mendasar, mengakar. Bahkan lebih ajaib dan lebih mengagumkan dan membuat banyak orang kagum sebenarnya. Nah, mari Bapak Ibu kita ingat khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang perkataan bahagia, ucapan bahagia Yesus. Bagian terakhirnya di Matius dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia dianiaya. Dan dilanjutkan, berbahagialah kamu jikalau karena aku engkau dikejar-kejar, bahkan mengalami penganiayaan. Bapak Ibu, di dalam pengalaman yang gak enak itu, Tuhan Yesus malah katakan, berbahagialah kamu. Dan kalau kita lompat sedikit ke Yohanes, Injil Yohanes, mulai dari pasal 14 sampai 16, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa banyak hal penganiayaan, kesusahan, penderitaan yang akan dialami karena iman sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan diakhiri pasal 16 ayat 33 Yohanes. Semua ini kukatakan kepadamu supaya engkau beroleh damai sejahtera. Dalam dunia engkau akan mengalami penderitaan dan seterusnya. Artinya gini, Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kaget kalau kita mengalami kesusahan. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, inilah perbedaannya iman Kristen dengan agama-agama dunia lainnya. Kalau agama sana, agama sini, agama menyembah ini, menyembah itu, menawarkan kemudahan, menawarkan berkat yang berlimpah, menawarkan kekayaan, cara begini, menawarkan seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat amat jujur bahwa kita akan mengalami penderitaan. Nah, itulah yang dinasihatkan kepada jemaat di Tesalonika oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat di sana mengalami kesusahan, penderitaan, pasti kita berdoa dong. Pasti jemaat sana berdoa, Tuhan hentikanlah ini, datanglah segera. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya memang adil buat Allah kalau membalaskan penindasan kepada mereka
yang menindas kamu. Dan kita pun akan merasa terhibur dengan itu. Tetapi lebih dari situ, Bapak Ibu, naskah renungan kita hari ini mengajarkan kita. Dan inilah yang diungkapkan Rasul Paulus sebagai doanya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Artinya, ketika kita mengalami kesusahan, sekalipun kita nggak mau Bapak Ibu, gak ada yang mau. Tetapi, kalau kita pahami panggilan yang dalam dari Kristus Yesus buat kita gerejanya, bahwa Tuhan sudah tanggung penderitaan itu di kayu salib, akan mati, bangkit. Makanya dunia pasti akan membenci. Makanya ketika kita pun mengalami kesusahan seperti Tuhan Yesus, akhirnya adalah kehidupan. Sehingga ketekunan dalam kesusahan, ketekunan memenuhi panggilan Tuhan sekalipun mengalami penderitaan, memang gak mudah. Tetapi kita gak usah kaget. Disitulah Tuhan sedang proses kita, memahami lebih dalam lagi pekerjaan Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus Tuhan kita, di dalam kita pun Tuhan dimuliakan. Bukan karena kita tidak menderita, tapi di dalam kita pun diuji untuk tetap memuliakan Tuhan. Dan dalam segala hal, Tuhan menganugerahkan kepada kita untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun dalam kesusahan. Bapak Ibu, mungkin kita bilang, itu kan teori, kan gak mudah. Benar. Ada suatu pengalaman menarik di Rumania. Richard Wurmbrand, ketika ajaran komunis dan pemimpin komunis mengumpulkan semua para hamba-hamba Tuhan, pendeta, uskup, pastor, semua dikumpulkan. Semua dipaksa untuk mengatakan setuju dengan paham komunis yang akan ditetapkan dipakai di Rumania. Ketika semua sudah berkata segala macam kebaikan tentang ajaran komunis, istri dari Richard Wurmbrand, Sabina, mengatakan, ini nggak betul. Semua meludah ke wajah Yesus. Dan ketika Richard, dia berbicara, dia mengatakan, dia mengkhotbahkan tentang Yesus dan menghapus ludah dari wajah Yesus. Akibatnya memang ada. Dia dianggap sebagai ancaman, lalu diculik, dipenjara, dan setelah sekian lama, Richard Wurmbrand tetap hidup. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, mari tetap teguh di dalam Tuhan. Gak mudah, benar. Kita akan mampu kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan mencintai Tuhan. Mencintai Kristus yang mengasihi dan mencintai kita. Tinggallah di dalam Tuhan, karena kita sudah dibaptis dan dikuduskan oleh darahnya, dan dipimpin oleh rohnya. Itu yang akan memampukan kita. Tetap teguh dalam Tuhan. Shalom.